Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Bayu Setiawan dengan MBN 653240003. Dan saya Ramadhani Al-Hoir dengan NPM 653240002. Saya Ahmad Zudan dengan NPM 653240010. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan alur kerja gudang dari inbound sampai outbound dengan sistem warehouse management system berbasis pick to line. Selamat menyaksikan. Proses inbound dimulai ketika barang memasuki area gudang. Selamat datang Kak, ada yang bisa kami bantu? Permisi Kak, ada kiriman barang untuk COT. Langkah pertama proses inbound di gudang COT adalah receiving yang dilakukan oleh petugas penerimaan di bawah. Ada kiriman barang untuk COT, ada jaket sejumlah 2 biji. Boleh, untuk barangnya kami cek dulu ya Kak. Ya, Kak. Untuk jaketnya berjumlah 2 jaket ya Kak, warna hitam dan putih. Untuk itu saya data dulu ya Kak jaketnya ya Kak. Ya. Lalu, setelah melakukan receiving, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan fisik dan juga kualitas. Dalam langkah ini, kita juga melakukan pencatatan penerimaan, serta melakukan sorting dan juga labeling. Jaketnya ya Kak. Ya. Dokumen yang pertama adalah Purchase Order atau PO. Dokumen ini adalah dokumen pesanan resmi dari pembeli ke pemasok yang menjadi acuan utama untuk memeriksa kesesuaian barang yang datang. Dokumen selanjutnya adalah surat jalan atau delivery order. Ini adalah dokumen yang dibawa oleh pengirim atau supplier maupun ekspedisi, dan dalam dokumen ini merinci barang apa saja yang dikirim. Dokumen selanjutnya adalah packing list. Packing list adalah rincian detail mengenai isi kemasan seperti jumlah unit, berat, dan dimensi barang. Dokumen selanjutnya adalah faktur atau invoice. Dokumen ini adalah dokumen tagihan atas barang yang telah dikirim. Dokumen selanjutnya adalah receiving report atau laporan penerimaan. Ini merupakan dokumen internal yang dibuat staf gudang untuk mencatat data bahan atau barang yang aktual diterima. Ini termasuk selisih atau kerusakan jika ada. Dokumen yang terakhir adalah BBM atau bukti barang masuk. Dokumen ini merupakan dokumen sah yang diterbitkan gudang sebagai bukti barang telah diterima sesuai standar. Setelah data kita input, kita akan melakukan pencetakan barcode. Setelah itu, kita akan melakukan scan terhadap barcode ke dalam sistem konveyor. Namun, dikarenakan sistem konveyor sedang mengalami trouble, kita akan melakukan secara manual. Setelah barcode kita scan, barang kita taruh sini, dan akan kita naikkan secara manual menggunakan sistem konveyor. Kemudian, barang dipindahkan dari proses receiving ke area penyimpanan. Proses ini dinamakan put away. Ini barangnya, Pak. Setelah melakukan input barang di bawah, maka barang akan diinput kembali. Namun, kali ini ke dalam sistem Warehouse Management System atau WMS. Setelah kita men-scan barcode, maka data quantity pada sistem Warehouse Management System akan bertambah sesuai dengan jumlah kapasitas barcode yang telah kita scan. Setelah barang diinput ke dalam sistem WMS, maka selanjutnya barang akan disimpan ke dalam rak yang masih tersedia. Rak yang digunakan pada COT atau Central of Technology di Ulbi merupakan tipe single deep rack. Kemudian disupport dengan Warehouse Management System berbasis pick to line.
Aduh, pengen pesen jaket aku nih, dingin banget Bandung hari ini. Coba pesen cat yuk. Wih, bagus nih. Coba cek lah. Wih, cocok nih. Ada ukuranku. Cekot ah. Setelah pesanan masuk, maka kita akan langsung melakukan proses pick order pada sistem UMS. Pada proses pick order, kita harus menginput data transaction ID dan juga customer name. Dan selanjutnya, kita harus memasukkan jumlah barang sesuai dengan pada pesanan. Di dalam gudang, penggunaan barcode sendiri berfungsi untuk menyimpan, mengidentifikasi, dan mempercepat pemindaian data informasi suatu produk atau barang, seperti harga, kode produksi, dan juga kadaluarsa, secara akurat menggunakan mesin scanner. Nah, setelah kita scan barcode, maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah melakukan scan lampu, seperti ini. Scan lampu ini sendiri fungsinya adalah agar ketika kita scan, pick to light-nya menyala. Ini untuk menunjukkan di mana posisi atau letak barang pada rak tersebut. Di dalam Central of Technology menggunakan Warehouse Management System pada sistem gudangnya, kemudian berbasis pick to light. Namun, apa sih pick to light itu sendiri? Pick to light adalah sistem pengambilan barang atau packing yang berbasis teknologi lampu indikator dan layar digital yang dipasang pada rak gudang. Sistem ini memandu operator secara visual ke lokasi produk yang tepat dan menunjukkan jumlah yang harus diambil. Sistem ini menghilangkan penggunaan kertas, mengurangi kesalahan, serta meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam logistik. Setelah melakukan scan barcode di dalam scan lampu, kemudian pick to light menyala. Setelah itu kita ambil barang yang telah ditunjukkan oleh pick to light yang menyala. Setelah kita ambil barangnya, selanjutnya kita akan mengurangi stok yang udah ada di dalam rak tersebut seperti ini. Setelah itu kita akan melakukan scan barang. Permisi Pak, barangnya sudah benar. Oke. Nah, saat barang akan kita keluarkan dari gudang, langkah yang selanjutnya kita lakukan adalah melakukan scan barang, seperti yang dilakukan tadi. Scan barang sendiri tujuannya untuk kita mengetahui jumlah barang atau kuantiti barang yang kita keluarkan. Dan nanti jumlah barang tersebut akan dipindahkan ke jumlah delivered ataupun jumlah barang yang kita kirimkan kepada customer. Setelah melakukan proses scan barang, maka langkah selanjutnya adalah melakukan packing. Packing merupakan proses mengemas barang sebelum dikirim agar barang aman, rapi, dan terlindungi dari kerusakan selama proses logistik. Setelah barang kita packing, maka langkah selanjutnya adalah mencetak resi dan juga penempelan resi. Ini sih Pak, barangnya sudah siap packing. Terima kasih sama-sama. Nah, langkah selanjutnya adalah pencetakan resi.
Setelah kita cetak, resi akan kita langsung tempel pada packing barang yang akan kita kirim. Dokumen yang pertama dalam proses delivery adalah surat jalan atau delivery order. Dokumen ini adalah dokumen resmi yang menyertai barang selama proses pengiriman dari pengirim ke penerima, yang diserahkan saat barangnya tiba. Dokumen selanjutnya adalah invoice atau juga disebut dengan faktur. Ini adalah dokumen rincian transaksi jual beli yang dibuat oleh penjual untuk pembeli. Kemudian, yang ketiga ada packing list, daftar kemasan. Dokumen ini yang merinci isi, berat, dan dimensi fisik dari setiap kemasan yang dikirim. Fungsinya yaitu untuk memudahkan pengecekan isi paket, acuan bea cukai, dan memastikan kesesuaian barang yang dikirim. Isi packing list ini yaitu berupa jenis barang, jumlah, berat kotor, dan berat bersih. Selanjutnya yang terakhir yaitu resi pengiriman. Dokumen ini merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh kurir atau ekspedisi sebagai bukti penitipan barang. Fungsinya yaitu untuk bukti sah pengiriman, alat pelacak tracking status kiriman, dan bukti asuransi barang. Isinya yaitu ada nomor resi, tracking, data pengiriman, data penerima, jenis layanan, dan biaya kirim. Pak, permisi. Ya, Ada pengiriman, Pak. oke, ready. Siap. Nah, langkah terakhir, barang yang sudah turun di bawah kita akan serahkan ke jasa kirim. Saya jasa kirim, siap mengantarkan ke rumah Anda. Itulah rangkaian mulai dari proses inbound hingga outbound pada gudang COT menggunakan Sistem Warehouse Management System atau WMS dengan basis Pick to Light. Terima kasih. Wassalamualaikum